Jadi setiap pagi itu aku benar-benar baca firman Tuhan, setiap pagi aku berdoa, setiap malam juga aku berdoa, terus aku juga berusaha praktekin firman Tuhan. Di sekolah nggak mau nyontek, di sekolah nggak mau bohong, di rumah nggak mau bohong, pokoknya aku berusaha praktekin apa yang udah aku baca di kehidupan sehari-hari. Dan di saat aku sakit itulah aku komplain ke Tuhan, aku nanya, Tuhan kan aku udah begini, aku udah begitu, kenapa kok aku masih sakit, kenapa harus sakitnya juga seperti ini, kenapa bukan kayak pilek lah atau yang kayak lebih ringan. Dan disitulah aku banyak pertanyaan-pertanyaan ke Tuhan, aku ngerasa Tuhan gak adil, dan akhirnya aku menjauh dari Tuhan. Aku mulai gak mau berdoa, aku mulai gak mau baca firman Tuhan, aku mulai gak mau lagi percaya sama Tuhan-Tuhanan gitu. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Oh, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Theodora dan aku adalah seorang cancer survivor. Di sini aku mau cerita gimana pengalaman aku melawan cancer selama 4 tahun sampai akhirnya aku bisa sembuh. Jujur, pertama-tama aku mau jujur dulu karena aku tuh sebenarnya bersyukur aku diizinkan melewati proses ini. Karena dari proses ini, lewat sakit inilah aku belajar banyak tentang kehidupan. Aku belajar tujuan dan makna hidup ya sebenarnya, dan juga aku belajar kayak karakter aku tuh lebih banyak dibentuk. Dan aku juga ngerasa Tuhan tuh bikin hidup aku tuh lebih berarti. Lewat adanya sakit ini aku bisa belajar lebih banyak bersyukur, aku bisa belajar untuk menjadi berkat.
Tapi ya awalnya aku sempet kayak kaget, aku sempet marah juga ke Tuhan, aku sempet nggak terima keadaan aku sempet kayak nanya, Tuhan kenapa sih harus aku yang sakit? Karena kejadiannya itu waktu itu cepet banget, dalam sehari tuh kehidupan aku tuh kayak langsung berubah 180 derajat. Jadi gejalanya itu sebenarnya berawal di tahun 2011, bulan November. Gejalanya itu nggak kelihatan sebenarnya, tapi untungnya itu ketahuan karena aku lagi main di sekolah sama sahabat aku. Aku tepuk pundaknya dia, aku bilang kayak, gitu kan. Abis itu dia juga tepuk pundak aku. Dia bilang, gitu, kayak manggil gitu lagi kan. Terus akhirnya aku tuh langsung jatuh gitu. Nah di saat aku jatuh itulah aku udah kayak nggak bisa bangun lagi, karena maksudnya bukan pingsan ya, tapi kayak keseleo gitu loh, tangan sama kaki aku tuh bener-bener bengkak gitu. Nah sejak hari itu tuh aku nggak bisa jalan, sejak hari itu aku diurut, dibawa ke Sinse, pokoknya karena kan berhubungan sama tulang, jadi diobatinnya tuh ke tukang urut gitu, pikiran tuh patah tulang atau apa gitu kan. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, akhirnya itu dibawa ke dokter tulang, ke dokter ortopedi, dan dicek, katanya sempat diduga rematik, tapi ternyata akhirnya dokternya ini merujuk kita ke dokter hematologi darah. Nah di hematologi darah inilah aku didiagnosa aku kena kanker darah, yaitu leukemia. Dan disitulah aku benar-benar down. Di situ aku ngerasa kayak, Tuhan, kok Tuhan izinkan ini semua terjadi sih gitu, kenapa harus aku yang sakit, kenapa bukan orang-orang jahat yang sakit gitu, kok anakku nggak jahat selama ini gitu loh. Dan aku selalu pegang Matius 6 ayat 33 dari kecil. Aku pegang Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi setiap pagi itu aku benar-benar baca firman Tuhan, setiap pagi aku berdoa, setiap malam juga aku berdoa, terus aku juga berusaha praktekin firman Tuhan. Di sekolah nggak mau nyontek, di sekolah nggak mau bohong, di rumah nggak mau bohong, pokoknya aku berusaha praktekin apa yang udah aku baca di kehidupan sehari-hari. Dan di saat aku sakit itulah aku komplain ke Tuhan, aku nanya, Tuhan kan aku udah begini, aku udah begitu, kenapa kok aku masih sakit, kenapa harus sakitnya juga seperti ini, kenapa bukan kayak pilek lah atau yang kayak lebih ringan. Dan disitulah aku banyak pertanyaan-pertanyaan ke Tuhan, aku ngerasa Tuhan gak adil, dan akhirnya aku menjauh dari Tuhan. Aku mulai gak mau berdoa, aku mulai gak mau baca firman Tuhan, aku mulai gak mau lagi percaya sama Tuhan-Tuhanan gitu. Dan akhirnya disitulah aku setiap harinya makin pendiam, aku benar-benar down. Tapi di saat yang sama, puji Tuhannya, peran orang tua itu memang sangat berpengaruh. Jadi waktu itu mami aku yang dampingin aku di rumah sakit, dia selalu setiap hari datang ke ranjang aku, dia bacain firman Tuhan, dia ajak aku berdoa, dia ajak aku puji-pujian. Walaupun awalnya tuh aku sempat kayak ngusir mami aku bilang nggak mau denger, kayak aku nggak mau berdoa. Aku sempat usir dia, setiap kali dia berdoa aku nggak mau tutup mata, aku nggak mau ikut doa. Dia nyanyi, aku juga nggak mau ikut nyanyi gitu. Tapi ya kita tahu bahwa firman yang sudah ditabur itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi karena mami aku terus menerus melakukannya setiap hari, jadi suatu hari itu aku mulai tergerak dan aku mulai mau ikut berdoa. Dan di saat aku mau berdoa, gak lama setelah itu aku udah mau mulai berdoa, tapi tiba-tiba dokter bilang di ginjal aku itu ada batu ginjal, ada di kanan sama di kiri, dan itu harus ditembak laser kalau nggak dioperasi seharusnya. Tapi karena aku dalam dalam kemoterapi itu nggak boleh ada tindakan radikal. Akhirnya
dokter bilang kita pantau aja, kita nggak bisa lakuin apa-apa sekarang. Jadi akhirnya aku dikasih pulang, dan dokter bilang tuh akan dipantau. Itu baru bisa dilakukan kira-kira ya kurang lebih 2 tahun lagi, karena aku selesai kemo kira-kira 2 tahunan. Dan akhirnya aku pulang, dan di rumah itulah karena aku udah mulai mau berdoa, aku juga tahu dokter ngomong apa, aku dengar semua. Jadi aku berdoa. Kita punya kebiasaan buat doa bareng-bareng setiap malam gitu. Jadi aku, mami, papi, kita berdoa bareng-bareng. Terus abis itu disitu kita punya kesempatan yang sama buat pimpin doa. Dan waktu itu aku pimpin doa. Dan aku bilang ke Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan Yesus yang tembak batu ginjal Michelle dari sorga, aku bilang gitu. Karena di pikiran aku kayaknya tuh, ya udahlah, kalau dokter nggak bisa, Tuhan juga bisa gitu loh. Kayak Tuhan pasti, gak tahu ya, di imajinasi aku tuh kayak ada laser gitu loh dari surga yang tuh cus gitu, kayak langsung kena ke ginjal aku gitu loh. Jadi kayak Tuhan yang tembak laser dari surga, sesimpel itu gitu loh. Dan ya udah, aku udah doa kayak gitu, imajinasi aku kayak gitu. Udah besokannya ternyata tiba-tiba aku bukannya sembuh, aku malah semakin kesakitan. Di pinggang aku tuh sakit banget. Aku bener-bener kayak mau gerak dikit itu aja kayak salah gerak dikit aja tuh kayak ada ototnya yang ketarik, terus kayak langsung nggak bisa nafas gitu loh, langsung kayak ketarik uratnya, terus kayak bikin urat itu jadi tegang gitu. Dan itu harus diurut dulu sampai berapa lama baru dia kayak relax, baru bisa napas lagi. Dan ada waktu itu aku benar-benar ngerasain kesakitan banget. Ada hari dimana aku bilang ke mami aku, mami, aku udah gak kuat lagi, mami tolong relain aku aja. Dan akhirnya aku dibawa ke rumah sakit lagi. Pas dicek di USG, jadi dokternya ini kan aku kan dibawa ke rumah sakit. Terus dokternya cek lagi, kenapa nih di ginjal aku gitu. Pas dia cek, dikasih obat penanganan gitu kan, dikasih USG. Pas hasilnya keluar, dokternya ngeliat, dan dokternya panggil papi aku. Dokternya bilang, Pak, ini anaknya di rumah dikasih apa, katanya. Terus habis itu papi aku bilang, ya nggak dikasih apa-apa dok, katanya, biasa-biasa aja gitu kan. Terus dokternya bilang, kok ini batu ginjalnya kok satu bisa hilang, satu lagi pecah berkeping-keping, dia bilang. Terus habis itu papi aku bilang, wah, papi aku juga kaget kan, dia bilang, tapi kita berdoa sih gitu, karena papi aku kan dengar aku juga berdoa. Nah dokter itu bilang kayak, wah ini mukjizat Pak. Dan dari situ aku baru belajar bahwa memang ya firman Tuhan tuh benar gitu loh. Firman Tuhan yang bilang bahwa bagi manusia hal tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Tuhan, karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Itu adalah benar gitu loh, itu tergenapi waktu itu. Dan waktu itu akhirnya aku mulai rajin berdoa, aku mulai rajin nyanyi pujian bareng mami aku gitu ya. Tapi tetap aja di otak aku tuh masih ada pikiran kayak, kenapa ya kok aku diizinkan Tuhan sakit, kenapa aku harus sakit. Kalau aku lagi nggak sakit mungkin aku lagi begini, mungkin aku lagi begitu gitu. Jadi ada tetap ada pikiran-pikiran yang bikin aku tuh down setiap harinya. Tapi Tuhan itu begitu baik, dia nggak biarin aku terus-menerus down. Suatu hari Tuhan sadarin aku bahwa dengan bertanya terus, dengan menolak keadaan, dengan terus melihat ke belakang, itu nggak akan bikin aku lebih baik. Jadi waktu itu Tuhan sadarin aku dengan cara tiba-tiba dia kasih aku sukacita. Tiba-tiba aku ketawa seharian. Aku nggak pernah bisa ketawa terbahak-bahak. Jadi waktu itu tuh bener-bener aku ketawanya tuh terbahak-bahak. Aku nggak bisa berhenti ketawa gitu. Aku cuma ngeliat waktu itu ketawanya, ngeliat mami aku doang sih. Jadi waktu itu aku ngeliat mami aku tuh mukanya nggak tahu kenapa lucu banget, sampai aku tuh nggak bisa berhenti ketawa. Dan semua orang di rumah aku tuh pusing banget karena ngeliatnya aku
aku tuh orangnya pendiam sama pemalu kan, jadi kalau ketawa tuh biasanya tuh ya senyum aja gitu, nggak pernah kayak terbahak-bahak kayak gitu. Dan akhirnya mami aku panik kan, mami aku berdoa, Tuhan, katanya dia cerita gitu kan, dia bilang, Tuhan, saya mau Michelle saya yang dulu gitu, kenapa anak saya jadi ketawa mulu. Nah terus akhirnya pas malam-malam mami lagi tidur, katanya mami bangun gara-gara ranjangnya itu agak goyang. Goyangnya itu ternyata gara-gara aku ketawa. Jadi aku tidur tuh sambil ketawa. Dan situlah mami aku ngeliat, kok nih anak tidur kok sambil ketawa. Dan situlah tuh dia berdoa lagi, dia bingung kan, kenapa nih anak gua gitu kan. Akhirnya pas dia berdoa, tiba-tiba dia ngeliat, katanya ada kayak slide gitu loh. Dia kayak tiba-tiba inget sama kejadian beberapa, kayak bukan beberapa tahun yang lalu, udah lama banget pas dia masih muda. Dia itu pernah ke kebaktian pagi. Dari situ tuh ada orang yang berbahasa roh, dari situ ada orang yang ketawa, ada orang yang menangis gitu. Dari situlah dia lihat aku itu seperti orang yang ketawa itu. Dan akhirnya mami aku bilang, oh ini sukacita daripada Tuhan gitu. Tapi mami aku nggak ngomong apa-apa sama aku sampai besokannya aku berhenti ketawa dan mami ngeliat aku tuh lebih ceria. Dan waktu itu yang aku rasain sendiri, aku tuh kayak pikiran aku tuh langsung diklik gitu, langsung kayak udahlah aku nggak mau nanya lagi kenapa aku sakit, udahlah aku nggak mau nanya lagi kenapa harus aku gitu loh. Jadi aku nggak mau nanya kenapa lagi, pokoknya stop nanya kenapa. Karena dengan nanya terus kenapa, itu nggak buat hidup aku lebih baik, itu nggak bikin aku sembuh juga, malah bikin aku tuh makin terpuruk. Dan dengan nanya kayak, Tuhan kalau misalkan aku lagi sehat kayak dulu, itu aku akan begini. Nah aku juga nggak mau ngomong kayak gitu lagi, karena kayak hari itu tuh aku bener-bener diklik sama Tuhan untuk stop lihat ke belakang, udah lihat ke depan aja, stop nanya kenapa, fokus aja ke gimana caranya bisa sembuh. Dan hari itulah aku mulai mutusin, oke, aku nggak mau nanya lagi kenapa, aku nggak peduli lagi alasannya kenapa, yang terpenting aku pengen tahu gimana caranya aku bisa sembuh. Yang terpenting aku tahu bahwa Tuhan tuh sama aku, Tuhan tuh yang penting sama aku, sertain aku. Udah itu aja, aku belajar untuk berserah sama Tuhan. Dan disitulah jadi bekal ya buat aku sebenarnya. Jadi bikin kekuatan buat aku. Itu bukan titik awal dimana aku langsung bertumbuh, aku langsung kuat imannya, nggak pernah nangis, nggak kayak gitu. Tapi itulah titik awal dimana aku tuh mau terima keadaan, aku disitu mulai bertumbuh, aku mulai mau berkembang, aku mulai bisa berserah sama Tuhan. Dan beberapa lama setelah itu, mami aku tuh katanya dapat satu ayat. Ayat ini dari 1 Petrus 1 ayat 8. Inti dari ayatnya itu adalah, ayat ini tuh bener-bener mirip sama kejadian aku, kata mami aku. Karena di situ dibilang bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat dia, tapi kamu mengalami sukacita yang tak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah di kata-kata itulah mami aku tuh langsung ngeh gitu, kayak oh iya ternyata ada yang lebih penting gitu loh daripada keselamatan untuk fisik sendiri. Jadi amit-amit kalau misalkan mami aku bilang kalau misalkan aku udah nggak bisa diselamatkan secara fisik gitu, amit-amit gitu kan, tapi yang terpenting gitu ya, at least gitu, dan yang terpenting itu aku udah dapet keselamatan jiwa. Dan dari sejak saat itu aku juga mulai lebih bangun hubungan sama Tuhan, karena aku udah gak mau pentingin kenapa lagi. Aku mau lebih banyak percaya sama Tuhan, jadi aku lebih rajin baca firman Tuhan. Aku mulai bener-bener baca firman Tuhan, aku mulai bener-bener puji-pujian sendiri, aku mulai bener-bener saat teduh sendiri. Dan disitulah aku lama-lama ketemu sendiri, Tuhan bener-bener jawab kayak pertanyaan-pertanyaan aku yang kenapa itu
mulai terjawab di saat aku berhenti nanya kenapa. Jadi pas aku baca firman Tuhan, aku dapat Ibrani 6 ayat 10 yang bilang bahwa Tuhan itu tidak lalai, Tuhan itu bukanlah tidak adil. Tuhan itu ingat, Tuhan itu bukannya lupa akan pekerjaan kita, tapi dia itu mau supaya kita itu semuanya menunjukkan kesungguhan dan pengharapan yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, disitulah aku mulai, oh ternyata Tuhan tuh bukannya nggak adil. Oh, Tuhan tuh ternyata nggak lupa loh sama ketaatan aku, sama kejujuran aku, sama kesetiaan aku. Tapi Tuhan mau aku tuh lebih menunjukkan kesungguhan yang pasti terhadap dia. Dia mau aku tuh lebih dekat sama dia. Terus habis itu aku mulai belajar lagi. Tuhan, kenapa yang kayak pertanyaan, kenapa ya Tuhan kok aku yang sakit? Aku baca lagi, ketemu lagi di Yohanes 13 ayat 7. Disitu bilang, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Oh, berarti aku belum boleh ngerti gitu loh sekarang. Tapi di situ dibilang lagi di firman Tuhan, ketemu lagi ayat firman Tuhan yang bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Tapi Tuhan juga bilang, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan gitu kan. Dan disitulah aku ngeliat, oh berarti Tuhan Tuhan itu izinkan aku tidak mengerti dulu, sekarang nggak apa-apa. Tapi yang terpenting Tuhan itu pasti rencananya baik buat aku. Jadi dari situ tuh pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan aku saat aku baca firman Tuhan, saat aku mulai bangun hubungan Tuhan di situ sama Tuhan, disitulah kayak Tuhan tuh bukain satu persatu. Tuhan buat aku mengerti satu persatu. Sampailah dimana akhirnya aku nemuin sukacita. Aku baru belajar bahwa sukacita itu nggak ditemukan dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Aku baru bisa belajar bahwa sukacita itu yang sejati ditemukan di dalam Tuhan sendiri, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena kebahagiaan sama sukacita itu berbeda. Kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh keadaan kita. Kalau keadaan kita nggak bagus, keadaan kita nggak enak, kita nggak bisa bahagia. Tapi kalau sukacita itu nggak ditentukan oleh keadaan. Mau keadaan baik, mau keadaan buruk, kita bisa terus bersukacita selama kita punya hubungan sama Tuhan. Dan disitulah aku belajar bahwa setiap kali aku datang ke Tuhan, setiap kali aku nangis ke Tuhan, aku tuh selalu dapat sukacita. Jadi bukan berarti aku nggak pernah nangis selama aku kemo, selama aku dalam pengobatan. Aku sering down, aku sering nangis, aku tuh gak kuat, aku tuh lemah. Dan yang bisa lihat kelemahan aku tuh Tuhan gitu. Dan Tuhan tuh ngelihat benar-benar aku nangis, Tuhan itu ngelihat aku benar-benar putus asa, aku stres. Tuhan lihat itu semua. Dan setiap kali aku kasih dia kesakitan aku, setiap kali aku kasih dia kesedihan aku, setiap kali aku curhat ke dia, aku ceritain ke dia apa yang aku keluhkan gitu ya, Tuhan tuh gak pernah gagal buat bangkitin iman aku lagi. Tuhan tuh selalu kasih aku sukacita. Tuhan tuh selalu, jadi setelah doa nih, kayaknya tuh hatinya tuh damai, hatinya tuh tenang, hatinya tuh kayak plong, dan hatinya itu rasanya senang gitu, rasanya tuh apa ya, kayak nggak ada beban lagi gitu. Dan itulah yang aku sebut sebagai sukacita, dimana tuh aku ngerasa tetap senang walaupun emang setelah selesai berdoa aku memang harus keluar kamar, aku masih harus jalanin kemo, aku masih harus ke rumah sakit. Tapi keadaan memang mungkin belum berubah gitu loh, keadaan mungkin masih sama, masalah itu masih ada. Tapi yang aku lihat sukacita dari Tuhan, yang aku temuin dalam hubungan dengan Tuhan itu adalah dia itu damain hati aku, dia rubah hati aku, dia rubah perspektif aku. Dimana setiap kali aku keluar kamar, emang aku harus hadapi itu, tapi aku dapat kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Aku dapat semangat, aku dapat harapan baru buat menghadapi
tantangan yang ada di depan aku saat itu. Jadi kayak apa ya, hati tuh yang tadinya tuh khawatir, yang tadinya tuh sedih, yang tadinya tuh kayaknya ganjel gitu ya, saat aku datang ke Tuhan, keluar kamar, hatinya plong, hatinya tuh nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kekhawatiran lagi, tapi semangat. Jadi kayak aku pasti bisa lewatin ini bersama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti bantu aku. Aku percaya rencana Tuhan itu pasti rancangan yang indah, rencana yang indah. Dan disitulah yang bikin aku kuat gitu loh. Dan disitu aku belajar banget bahwa sumber sukacita kita itu nggak boleh ditentukan oleh dari apa ya yang ada di dunia ini yang sementara, yang sifatnya itu berubah-ubah. Kita harus tentuin sumber sukacita kita itu dari Tuhan, karena Dia doang yang nggak pernah berubah, Dia doang yang stabil. Dan aku bersyukur banget gitu ya, lewat pelajaran aku sakit ini, aku juga bisa belajar lebih bersyukur gitu. Aku mulai belajar bahwa aku kan mulai kangen sama keadaan-keadaan aku yang dulu kan saat itu. Wah, kalau aku sehat aku mungkin kayak gini gitu kan. Di situ aku belajar juga gitu bahwa apa yang kita punya sekarang itu harus kita syukuri gitu loh, karena kita belum tentu bisa memilikinya selamanya. Dan disitulah aku mulai menghargai setiap apapun yang aku punya saat itu. Aku mulai belajar buat berhenti membandingkan diri, aku berhenti untuk ataupun kayak ngelihat orang-orang lain gitu. Aku ngeliat kayak, ih enak ya teman aku sehat, ih enak ya mereka bisa sekolah. Aku mulai stop melihat kayak gitu, karena aku percaya masih banyak yang gak seberuntung aku juga. Kalau aku masih bisa nafas saat itu, aku masih bisa punya keluarga, aku masih bisa berobat, aku seharusnya bisa bersyukur. Dan akhirnya disitulah aku belajar untuk kayak aku gak perlu sedih kalau aku nggak seberuntung teman-teman aku yang lain ya, aku nggak seberuntung orang-orang lain di atas aku. Tapi aku harusnya banyak bersyukur karena masih banyak orang yang nggak seberuntung aku. Dan di saat aku mulai bersyukur, disitulah aku baru lebih lebih ringan gitu loh, jalaninnya tuh lebih ringan, bukan kayak yang berat yang dijalanin hari-harinya tuh, bukan yang lebih berat, bukan yang kayak suntuk terus, bukan yang kayak sedih terus, menangisi keadaan, enggak. Tapi aku justru lebih enjoy, aku lebih kayak ya udah nikmatin aja gitu. Dan aku lebih belajar untuk cari setiap kebaikan atau setiap pelajaran apa yang bisa aku pelajari gitu loh. Nah, dari situ aku udah mulai bisa jalan, aku pun pelan-pelan dipulihkan Tuhan, bisa tidur baring, aku mulai dipulihkan Tuhan, aku mulai bisa tidur. Waktu itu aku sempet nggak bisa tidur peluk guling, tau nggak sih, aku tuh kanan kiri tuh nggak bisa, jadi harus tidurnya itu rata, kayak nggak bisa ke kanan kiri, bener-bener nggak punya kekuatan buat peluk guling. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan buat aku bisa peluk guling lagi, aku bisa jalan, aku mulai lebih normal lah, lebih bisa beraktivitas seperti orang normal, walaupun aku masih harus kemo. Nah disitulah mami aku ngeliat, Shell kamu mau nggak bersaksi katanya, karena dia kan ngeliat aku udah lumayan stabil lah ya kondisinya. Waktu itu mami aku bilang, kamu kesaksian lah, Tuhan Yesus sudah begitu baik sama kamu katanya. Tapi waktu itu aku masih umur 12 tahun dan aku bilang ke mami aku, nggak mau, aku nggak bisa bersaksi. Aku bilang aku masih kecil, aku malu, aku pendiam. Aku bilang mami kan tahu aku orangnya tuh kayak gimana. Pokoknya aku nolak dia bisa-bisan, aku nggak mau pokoknya. Terus habis itu mami aku nih memang pantang menyerah. Jadi dia tuh beberapa hari kemudian dia tetap kirimin aku ayat. Dikirimin aku ayat firman Tuhan yang Musa itu bilang di Keluaran kan. Musa bilang, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, aku ini berat lidah gitu kan. Tapi di situ Tuhan juga ngomong, siapakah yang buat lidah, siapakah yang buat mulut manusia, aku yang akan menyertai lidah kamu dalam berkata-kata gitu. Dari situ aku lihat, wah ini kayak aku nih alasannya gitu kan. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, istilahnya kayak Tuhan ngomong langsung ke aku.
Jadi aku tertegur. Terus abis itu tadinya aku masih hirauin, oke, biarin aja. Terus mama aku kirim lagi ayat kedua. Ayat kedua itu dari Yeremia. Di Yeremia bilang, katanya Yeremia waktu itu kan sempat disuruh Tuhan, tapi dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda. Dia nggak mau gitu. Tuhan, aku nggak bisa, aku masih muda. Tapi di situ Tuhan bilang, kepada siapapun kau putus, kamu harus pergi gitu. Jadi kayak alasannya sama. Aku juga pernah bilang kan ke mami, kayak aku masih kecil, aku nggak bisa ngomong lah sebagainya. Alasannya itu sama kayak aku. Dan saat Tuhan ngomong ke Musa dan saat Tuhan ngomong ke Yeremia, itu sama persis kayak Tuhan tuh, aku berasanya kayak Tuhan tuh lagi ngomong sama aku. Jadi aku benar-benar tertegur dan aku terbeban. Dan akhirnya aku bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau aku bersaksi, kalau Tuhan mau aku ceritain kebaikan Tuhan, Tuhan yang mampukan aku untuk berbicara, karena aku nggak bisa ngomong, aku bilang gitu. Dan disitulah Tuhan mulai perlengkapi, disitulah Tuhan mulai ajarin aku cara untuk ngomong. Kayaknya tuh pas ngomong di depan tuh ada aja di otak apa yang mau diomongin gitu loh, ditaruh terus perkataan-perkataan itu. Dan akhirnya aku sering bersaksi gitu loh, dari satu persekutuan ke persekutuan lain, dari satu gereja ke gereja lain gitu. Dan aku bersaksi. Gak berasa waktu itu aku tinggal 1 kali lagi kemoterapinya. Nah waktu itu di kemo terakhir ini, tadinya kan aku berobat di Jakarta, tapi aku pindah ke Singapura di tengah-tengah pengobatan. Dan di kemo terakhir inilah waktu itu aku dinyatakan ada sel kanker lagi. Waktu itu pas lagi mau dicek semua sih, kan kemo terakhir tadinya. Nah jadi pas mau dicek semua, udah bersih apa belum gitu kan, pas dicek semua ternyata oh ini ada lagi sel kankernya. Dan waktu itu akhirnya dokter bilang aku harus ulang lagi pengobatan aku dari awal. Dan itu aku harus stay full di Singapura, kurang lebih 1 tahun di Singapura, harus full di sana. Tapi aku harus ngulang pengobatannya itu full 2 tahun. Dan itu dilakukan juga di Singapura. Waktu itu aku ngerasa kayak Tuhan tuh kayak pikiran aku tuh dibuat bikin kayak gini, dibuat berpikir seperti ini. Iblis tuh nggak suka kamu tuh bersaksi gitu, iblis tuh nggak suka kamu udah sembuh gitu. Jadi kamu tuh dia pengen cobain kamu gitu, istilahnya kalau misalkan kasih sakit lagi, bakal tetap setia atau enggak, bakal tetap bersaksi atau enggak, bakal menjauh lagi dari Tuhan atau enggak gitu. Dan waktu itu akhirnya aku pikir, wah aku nggak boleh kalah nih, aku harus lebih dekat sama Tuhan. Jadi waktu itu aku ngerasa semua kebaikan Tuhan, kan Tuhan udah baik sama aku, Tuhan udah tunjukin aku gimana dia bisa pulihin aku gitu kan. Walaupun saat itu aku harus diizinkan sakit kembali, tapi waktu itu aku ngelihat kayak Tuhan, gimana Tuhan tuh bener-bener pulihin aku dari nggak bisa jalan sampai kayak dari batu ginjal lah, banyak hal yang mungkin aku nggak ceritain di sini. Tapi aku nggak bisa lupain semua kebaikan Tuhan yang udah begitu banyak dengan hanya satu kejadian buruk. Jadi akhirnya saat itu aku mutusin bahwa oke, aku nggak boleh balik lagi ke yang dulu, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh jauh lagi dari Tuhan, aku nggak boleh nyalahin Tuhan lagi, karena ya aku tahu bahwa siapa di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Dan disitulah aku bilang, aku bertekad aku harus lebih dekat sama Tuhan, aku mau tetap setia sama Tuhan. Tapi waktu itu aku harus pindah ke Singapura kan, stay di Singapura. Aku pikir kayak di sana tuh aku bakal sendiri, tapi ternyata tuh Tuhan kirimin begitu banyak orang-orang yang nggak bahkan aku nggak kenal gitu ya, untuk jadi sahabat, untuk jadi kayak komunitas, jadi keluarga yang benar-benar menyemangati, yang benar-benar mendukung dalam doa, yang benar-benar support. Dan di situ juga aku kayak diundang beberapa gereja untuk kesaksian. Jadi tuh kesaksiannya justru malah nggak berhenti,
kesaksiannya malah Tuhan kasih lebih banyak kesempatan untuk bersaksi. Jadi aku ngeliat, oh Tuhan tuh izinkan ini yang kedua ini terjadi karena ya Tuhan mau aku lebih banyak berbuah. Jadi akhirnya aku bersaksi juga di Singapura. Tapi ya tetap aja gitu ya, saat aku di sana kemo kan tetap berjalan. Ada masa-masa dimana aku tuh capek banget sama kemoterapi. Aku capek banget sama keadaan aku saat itu, sampai aku tuh ngerasain ada infeksi mata, ada infeksi paru-paru, ada demam itu setiap minggu kali, setiap kemo demam, dan demamnya itu tuh parah, demamnya tuh tersiksa gitu loh, sampai menggigil, sampai ranjang aja tuh goyang gitu kalau aku menggigil. Terus habis itu aku sempet kayak infeksi paru-paru kan juga, terus sempet nggak bisa ngeliat 3 hari karena ada efek samping kemo bikin mataku kering. Terus aku juga transfusi tuh langganan juga, transfusi darah, transfusi trombosit. Wah, kayaknya tuh waktu itu aku bener-bener ada di masa-masa aku capek. Baru kemarin sembuh dari infeksi ini, sekarang udah demam lagi. Baru sembuh dari demam, udah ada ini lagi. Jadi ada masa-masa dimana aku tuh nanya ke Tuhan kayak, Tuhan, aku percaya, aku bilang ke Tuhan, aku percaya sama firman Tuhan yang Tuhan bilang rencana Tuhan itu akan indah dan tepat pada waktunya. Tapi indahnya tuh kapan? Waktunya tuh kapan? Kok aku ngerasanya nggak indah-indah? Selama ini tuh Tuhan bener apa enggak sih? Firman Tuhan yang aku percaya itu bener apa enggak sih? Itu akan terjadi apa enggak sih? Apakah selama ini Tuhan kayak bohong, ataupun kayak pokoknya aku mulai meragukan firman Tuhan lah, aku mulai meragukan janji Tuhan. Tapi di saat aku ragu itu, aku mulai cari tuh firman Tuhan lagi. Aku pengen lihat recordnya, apakah Tuhan pernah bohong. Ternyata pas aku cari, aku searching gitu ya, pas aku cari, aku malah dapetnya ayat 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ dibilang bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ya sabar kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Dan di saat aku baca ayat ini, itu aku baca terus, jadi aku hafal. Jadinya tuh kayak Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi aku langsung kayak ketampar, oh ternyata Tuhan tuh gak lalai, walaupun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, dan itu aku yang langsung menganggapkan. Jadi aku ngerasa, oh berarti Tuhan tuh gak lalai menepati janjinya. Jadi firman inilah yang buat aku kuat setiap kali aku mulai ragu, setiap kali aku mulai takut, setiap kali aku mulai ada intimidasi iblis, kapan lu sembuh, kok buktinya gak sembuh-sembuh. Aku mulai bilang ke diri aku sendiri, aku ngomong, enggak kok, Tuhan gak lalai menepati janjinya. Aku percaya firman Tuhan, aku percaya rencana Tuhan tuh akan indah pada waktunya. Jadi setiap kali mulai ada intimidasi, aku lawan sama firman Tuhan. Dan aku yakin dalam firman Tuhan tuh kayak ada kuasanya gitu loh. Jadi setiap kali ada pikiran negatif masuk, aku lawan sama perkataan aku sendiri tuh gak bisa. Karena nanti ada perkataan selanjutnya, mana tapi buktinya kamu gak sembuh. Terus nanti aku kayak sampai diam sendiri. Tapi kalau misalkan aku balas dengan firman Tuhan kayak enggak, tapi firman Tuhan tuh bilang begini, itu suara diam. Aku udah gak ada pikiran negatif lagi. Setiap kali aku lawan sama firman Tuhan, situlah aku mulai merasa bahwa firman Tuhan tuh udah jadi senjata ya. Karena pas aku baca di Alkitab, firman Tuhan itu juga adalah pedang roh ternyata. Dan pedang roh inilah yang harus kita pegang menurut aku. Karena pedang roh ini adalah senjata. Kalau misalkan kita ada masalah, habis itu kita diserang sama berbagai bertubi-tubi pencobaan, bertubi-tubi masalah, tapi kita nggak punya senjata buat lawan itu, ya kita akan kemakan sama masalah itu loh gitu loh. Kita akan kemakan sama intimidasi iblis. Tapi kalau kita punya senjata, kita tuh bisa tangkal, kita bisa lawan
segala intimidasi, segala pikiran-pikiran negatif itu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang bikin aku kuat sampai akhirnya tuh aku bisa lewatin bermacam-macam efek samping kemo, sampai aku bisa akhirnya menyelesaikan kemoterapi aku di akhir 2015. Ya, jadi aku di tahun 2015 itu aku dinyatakan sembuh oleh dokter secara medis dari kanker darah atau dari leukemia. Dan aku yakin banget aku nggak mungkin bisa lewatin itu semua, lewatin pengobatan ini selama 4 tahun itu tanpa ada penyertaan Tuhan dan tanpa ada kekuatan dari Tuhan, karena aku bakal pasti down dan aku kayaknya tuh kalau nggak ada Tuhan aku nggak bakal mau lanjutin pengobatan gitu loh. Tapi karena aku percaya Tuhan tuh turut bekerja dalam segala hal, maka aku tuh tetap lakuin bagian aku, dan aku percaya Tuhan yang akan lakukan bagian dia. Dan aku bener-bener gak pernah nyangka aku bisa kayak sekarang, aku bisa balik ke sekolah lagi, aku bisa balik bahkan ke sekarang udah kuliah, udah masuk ke semester 6, aku bisa kembali lagi kayak kehidupan normal, aku bisa bahkan nulis buku, bahkan aku bisa juga kayak sekarang aku bisa sharing cerita aku ke orang lain dan bisa jadi berkat. Aku nggak pernah kepikiran itu semua gitu loh, dan aku nggak nyangka Tuhan siapin ini semua buat aku gitu loh saat ini. Dan aku ngerasa hidup aku yang sekarang ini jauh lebih berarti daripada hidup aku yang dulu sebelum aku sakit. Makanya itu aku bersyukur aku diizinkan juga sakit gitu. Dan aku rasanya tuh semua hal yang bisa aku lakuin saat ini, aku sangat bersyukur akan semua itu. Tuhan udah bisa bikin aku sampai dengan hari ini. Itu semua bikin aku tuh benar-benar haru dan aku bersyukur banget sama Tuhan. Tapi ada hal yang lebih dari itu semua, ada hal yang lebih buat aku bersyukur daripada kesembuhan itu sendiri, daripada semua pencapaian aku, dimana sekarang aku bisa kuliah, aku bisa jalan, dari semua itu ada hal yang lebih buat aku tuh bersyukur. Dan hal inilah yang mendorong aku terus setiap harinya. Dan hal inilah yang mendorong aku terus untuk bisa sharing the good news, sharing kebaikan Tuhan setiap harinya gitu loh. Dan kayak sekarang itulah yang mendorong aku juga, yang untuk yang bikin aku tuh semangat, yang bikin aku tuh pengen bersaksi, dan bikin aku tuh enjoy gitu sharing to people, kayak sharing kebaikan Tuhan ke orang lain. Ada satu hal, dan hal itu adalah karena aku tahu ada satu pribadi yang selalu dampingin aku. Ada satu pribadi yang selalu dampingin aku di setiap apapun yang aku lakuin, di setiap yang tadi aku sebutin, dari aku yang gak bisa jalan, dari aku yang gak bisa sekolah sampai akhirnya bisa sekolah, bisa gak ketinggalan, akhirnya bisa ngejar sampai sekarang udah kuliah. Setiap kali bahkan aku kuliah juga aku mungkin kayak sempat kesulitan, aku sempat stres, aduh Tuhan gimana nih, tugas banyak dan sebagainya, aku gak ngerti cara buatnya gimana. Aku selalu minta hikmat sama Tuhan, dan Tuhan tuh selalu ajarin gitu, ada aja caranya, nanti akhirnya aku bisa selesai. Dan hasilnya juga bukan yang abal-abalan gitu, tapi benar-benar aku berusaha melakukan yang terbaik, dan hasil itu juga memuaskan. Dan disitu aku ngeliat kayak wow, Tuhan, dari bahkan aku semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, bahkan sekarang udah semester 6, kayak Tuhan tuh ada di situ. Tuhan dampingin aku terus gitu loh sampai hari ini. Kayak itulah yang bikin aku terus bersyukur setiap harinya, karena aku bisa selalu kayak ngeliat Tuhan tuh sweet banget gitu loh, bisa mikirin aku tuh lebih daripada diri aku sendiri, karena ya memang dia pencipta kita gitu kan, dia tahu diri kita lebih daripada siapapun. Jadi
ya aku ngerasa kayak dia tuh benar-benar hadir di setiap keputusan, di setiap apapun yang aku pelajari. Aku selalu ikut sertain Tuhan, aku selalu minta Tuhan ajarin. Sampai dengan hari ini makanya aku bersyukur banget. Hal yang paling membuat aku bersyukur sampai dengan hari ini itu adalah karena aku bisa kenal ada suatu pribadi yang selalu ada buat aku 24 jam dia dampingin aku, dan itu adalah pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan aku kenal Tuhan Yesus Kristus itu ya saat aku sakit, saat aku benar-benar down. Disitulah aku baru ngeliat, oh ini loh Tuhan Yesus Kristus, dia yang selalu ada buat aku, dia yang selalu punya kuasa buat benerin hati aku, isi kekosongan hati aku, isi hati aku dengan kedamaian, dengan sukacita, sekalipun keadaan ataupun masalah di depan itu masih ada. Jadi dia juga yang kayak tuntun, dia yang ajarin, dia yang selesain, dia yang pulihin. Kayak semuanya tuh itu yang buat aku bersyukur. Itu yang paling membuat aku bersyukur ya, pribadi Tuhan Yesus itu sendiri yang begitu luar biasa, yang begitu lovely, yang begitu sweet, yang mau kenal sama aku dan mau jalan sama aku setiap harinya. Dan itu aku bersyukur banget. Dan makanya aku bilang di awal tadi, aku gak pernah nyesal aku diizinkan sakit ini, karena justru lewat sakit ini aku bisa kenal Tuhan Yesus Kristus, aku bisa kenal siapa yang selalu setia untuk ada sama aku 24 jam dimanapun dan dalam keadaan apapun, di saat gak ada seorang pun ada buat aku, di saat gak ada seorang pun bisa hibur aku. Finally I can find the one yang bisa selalu hibur aku 24 jam, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu aku juga bersyukur, aku gak pernah nyesal juga aku diizinkan sakit kedua kalinya. Waktu itu aku harus ulang pengobatan aku gak nyesel, karena di pengobatan aku yang kedua itulah Tuhan tuh ajarin aku bahwa tujuan dalam kehidupan ini tuh bukan hanya sekedar kenyamanan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan aku, tujuan Tuhan dalam kehidupan aku tuh bukan cuma buat aku nyaman, buat aku enak-enak, enggak. Tapi tujuan Tuhan dalam kehidupan aku adalah Tuhan mau kembangin karakter. Tujuan Tuhan atas kehidupan kita tuh bukan sekedar kita dibikin nyaman, dimanjain, enggak. Tapi dia lebih tertarik untuk mengembangkan karakter kita, untuk menjadi karakter yang lebih baik, yang serupa dengan dia. Dan akhirnya saat aku ngerti itu, aku baru wow, Tuhan sih keren banget. Aku baru kayak di pengobatan kedua inilah aku baru ngerti itu. Mungkin kalau aku nggak diizinkan sakit yang kedua kalinya, mungkin misalnya aku udah sembuh nih di yang pertama, mungkin aku nggak akan dapet pelajaran yang kedua ini. Mungkin aku udah jalan-jalan, aku udah lupa sama Tuhan, mungkin udah apa ya, Tuhan lebih tahu lah kondisi aku. Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan izinkan aku sakit yang kedua kalinya, bukan karena dia gak suka aku sembuh, bukan karena dia gak sayang sama aku, tapi karena dia lihat kalau diizinkan sekali lagi ini baru mantep nih, baru dia dapat semua pelajarannya yang aku mau ajarin ke dia. Dan situlah aku bersyukur banget aku bisa belajar tentang tujuan hidup aku, tujuan Tuhan dalam kehidupan aku. Dan aku juga baru bisa belajar bahwa iman itu bukan cuma berarti, bukan hanya percaya bahwa badai itu akan segera berlalu, bahwa badai itu langsung berlalu, bahwa masalah itu dalam sekejap kita doa langsung hilang. Emang ada yang kayak gitu, tapi nggak selalu seperti itu. Melainkan iman itu adalah kepercayaan. Aku belajar bahwa iman itu adalah kepercayaan kita terhadap firman-Nya Dia, sekalipun keadaannya itu belum bisa kita lihat, walaupun kita belum ngelihat, tapi kita percaya sama firman-Nya Dia. Itulah iman.
Jadi iman itu bukan berarti kayak badai itu pasti langsung berlalu, tapi iman itu berarti bahwa kita tuh percaya bahwa Tuhan itu akan terus beserta kita di tengah badai sekalipun, dan Dia juga yang akan membawa kita keluar dari badai tersebut, karena Dia selalu merencanakan sebuah kebaikan buat kita. Dia turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan menurut aku itu adalah pelajaran yang berharga banget buat diri aku, sehingga setiap kali aku sekarang ada masalah, setiap kali aku mulai ada pergumulan lagi, aku bukan nanya lagi kenapa ya Tuhan kok aku begini, aku nggak nanya lagi kayak gitu, tapi aku lebih nanya, Tuhan karakter apa lagi sih yang Tuhan mau kembangkan lewat kejadian ini? Tuhan mau aku belajar apa lagi? Tuhan mau aku belajar sabar, Tuhan mau belajar aku lebih rendah hati, Tuhan mau belajar aku apa? Tolong Tuhan ajarkan aku lewat ini, gitu loh. Jadi kayak semuanya itu aku merasa kayak yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu nggak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tapi the thing is kayak kita harus percaya dan taat, percaya taat, percaya taat, percaya taat, udah gitu aja. Kayak nanti selebihnya saat kita taat, saat kita percaya, kita berserah sama Dia, kita lama-lama kan dibuat ngerti sama Tuhan apa maksud Dia dari semuanya ini. Dia bahkan Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Jadi waktu itu aku ingat banget waktu aku diizinkan kambuh sama Tuhan. Pas aku kambuh, mami aku sempat stres juga, karena mami aku berpikir kayak, aduh gimana nih anak saya gitu kan udah bersaksi masa kambuh gitu kan, nanti takutnya aku marah lagi ke dia, aku takutnya aku marah ke mami aku gitu kan. Tapi ternyata waktu itu aku punya kepikiran, aku bilang gini ke mami aku percaya kalau orang naik kelas itu ulangannya kan makin banyak, ulangannya juga makin susah. Jadi aku percaya kalau aku diizinkan sakit lagi, aku percaya itu buat aku naik kelas. And itu bener banget gitu loh. Aku benar-benar ngerasain dimana aku yakin kayak pemikiran kayak gitu tuh nggak mungkin datang dari diri aku sendiri juga gitu. Karena waktu itu umur 14 tahun. I don't think kayak aku bisa berpikir seperti itu kalau misalkan bukan Tuhan yang kasih pemikiran seperti itu, Tuhan yang control my mindset gitu loh. Jadi aku bersyukur banget sama Tuhan, dan pesan aku makanya di sini untuk kita semua, bagi semua yang nonton, kalau misalkan kalian lagi sakit, kalian lagi ada masalah, please banget jangan pernah nyerah, tetap pegang firman Tuhan, percaya sama Dia. Jangan sia-siain waktu kita yang lagi lemah ini, yang lagi ada masalah ini. Karena aku waktu itu yang dapat satu ayat, aku ingat banget di 2 Korintus. Di situ bilang bahwa di saat kelemahanlah kuasa Tuhan tuh menjadi sempurna. Aku agak lupa ayatnya di mana, tapi kalian bisa cari. Di saat kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi jangan sia-siain kelemahan kita. Pakai kelemahan-kelemahan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kelemahan-kelemahan kita itu untuk melihat kuasa Tuhan. Karena Tuhan sendiri janji, di saat kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi benar-benar pakai kelemahan-kelemahan kita, datang ke Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan menjauh dari Dia, karena jauh dari Dia kita yang rugi. Bangun hubungan sama Tuhan supaya pas kita udah sembuh, kita bukan cuma dapat kesembuhannya aja, kita dapat sumber kesembuhannya juga. Dan buat di sini yang masih sehat, yang nonton ini masih sehat, aku juga berdoa semoga kita semua juga bisa bangun hubungan sama Tuhan terlebih dahulu. Jangan tunggu Tuhan panggil dulu, jangan tunggu Tuhan tegur dulu, tapi lebih dulu lah kita datang ke Dia, karena nggak ada ruginya. Serius deh, datang ke Tuhan itu tuh nggak ada ruginya. Kita pasti akan merasakan
kehampaan, semua kekosongan di hati itu akan Tuhan isi gitu loh, dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Dia. Dan menurut aku kita itu harus jaga hubungan itu sih yang paling penting gitu loh. Jangan tunggu sakit dulu gitu loh. Jadi karena kita kan nggak tahu ya kita sakit sampai kita sakitnya kapan, kita nggak tahu kita punya masalah tuh datang bisa kapan aja gitu loh. Maksudnya tuh kayak masalah tuh nggak izin mau datang dulu gitu loh. Saya mau datang gitu loh, nggak ngomong-ngomong gitu kan, tiba-tiba datang. Penyakit juga kayak aku, tiba-tiba dalam satu hari aku langsung berubah drastis kan hidup aku. Jadi kita nggak ada yang tahu kita hidup itu sampai kapan. Kita juga nggak ada yang tahu masalah itu datangnya kapan. Jadi jangan cuman nabung di dunia lah, nabung juga di surga gitu loh. Jadi jangan cuman kayak pentingin apa yang kalian lihat sekarang juga gitu, karena kita perlu yang namanya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak bisa nabung dengan hal-hal yang material. Saat kita, kalau misalkan kayak kita udah di kalau udah sakit tuh rasanya material itu tuh udah nggak berfungsi lagi gitu, kayak udah kayaknya tuh gak ada yang bisa beli. Kalau nggak ada yang bisa beli nyawa lah, intinya kayak gitu. Tapi yang aku tahu adalah kita tuh nggak bisa andalkan hidup kita pada suatu hal yang tidak kekal, pada suatu hal yang sifatnya sementara. Dan ada satu hal yang aku pelajarin dari sebuah buku, aku pernah baca buku ini, namanya The Purpose of Driven Life, buku Rick Warren. Di situ bilang bahwa hanya hubungan kita dengan Tuhan yang kekal gitu, yang tembus sampai kita udah mati pun itu tembus gitu loh. Karena hubungan kita di dunia ini dengan Tuhan itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan nanti setelah kita meninggal. Jadi menurut aku kita perlu siap-siap, kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Hubungan itu bukan cuma sekedar pergi ke gereja setiap minggu, hubungan itu bukan cuma sekedar pelayanan aja, tapi hubungan itu juga berbicara soal keakraban, dimana kita itu belajar untuk kita punya sahabat, kita ngomong ke orang itu ngomong ke kita. Di saat kita ngomong ke orang itu, ya kita ngomong ke Tuhan kan lewat doa, Tuhan ngomong sama kita lewat firman-Nya. Jadi dua-dua ini harus berjalan seiringan, karena komunikasi yang sehat itu terbangun dari komunikasi dua arah yang seimbang. Jadi kita harus baca firman, berdoa juga gitu, jangan salah satunya doang. Dan itu harus rutin, karena semakin semakin kita sering baca firman, semakin sering kita berdoa, semakin sering kita ngobrol sama seseorang, kan kita makin dekat sama orang itu, kita makin kenal, kita bisa lebih percaya sama orang itu, kita bisa bahkan sayang sama orang itu, kita bahkan bisa melakukan hal-hal yang spesial buat orang itu. Dan itu juga sama bangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah seorang pribadi ya, dia bukan objek tapi dia itu pribadi. Sama seperti kita bangun dengan manusia, kita juga perlu bangun hubungan Tuhan seperti itu, karena semakin sering kita ngobrol sama Tuhan, yaitu baca firman, berdoa, ngobrol kan dua arah ya, semakin juga kita akan kenal Dia, semakin kita bisa percaya sama Dia, semakin kita bisa sayang sama Dia, dan bahkan kita bisa juga berdampak buat Dia gitu. Bahkan kita bisa mempersembahkan sesuatu buat Tuhan lewat perbuatan kita, lewat hati kita, lewat pujian kita. Dan itu semuanya benar-benar kayak indah banget kalau misalnya kita udah alami itu gitu loh. Dan kalau kita udah punya pengalaman itu, kita udah punya bisa kenal Tuhan, kita udah punya hubungan pribadi yang baik sama Tuhan, jangan lupa gitu, kita juga harus bagikan ke Tuhan, ke orang lain lagi gitu. Karena
Sebenarnya kalau kita bangun hubungan sama Tuhan, itu otomatis kan Tuhan jalan sama kita. Dan itu tuh rasanya tuh kita akan lihat setiap harinya tuh ada kejadian-kejadian kecil yang bikin kita tuh terharu karena Tuhan tuh begitu baik. Walaupun keadaan yang gak baik, tapi pasti ada sesuatu hal yang baik yang kita bisa notice gitu. Kalau misalkan kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi walaupun kadang jalannya nggak selalu mulus, tapi percayalah saat kita punya hubungan dengan Tuhan yang erat, saat kita intim sama Tuhan, Dia yang akan selalu tuntun kita, Dia akan selalu kasih tunjuk kita nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang di luar pikiran kita, bahkan Dia yang siapin rencana yang indah di luar pikiran kita. Jadi aku harap di sini kalau misalkan kita semua udah ada yang percaya, udah ada yang bangun hubungan sama Tuhan, udah mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, jangan lupa bagikan lagi juga. Aku suka banget sama quotes ini. Quotes ini dibikin oleh Rick Warren. Jadi kita itu harus kita disembuhkan untuk menolong sesama, kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita diselamatkan untuk melayani, bukan cuma duduk dan menunggu kedatangan Tuhan aja. Jadi mungkin sekian kesaksian aku, semoga bisa memberkati dan bisa memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin aku akan tutup kesaksian aku dengan satu lagu. Sebenarnya lagu ini bukan lagu bukan karena aku pinter nyanyi, bukan karena aku hebat, atau bukan karena aku bisa ngelakuin ini semua, bukan karena aku hebat lah, bukan karena diri aku. Tapi aku pengen nyanyi karena aku pernah bilang ke Tuhan, Tuhan, aku pengen kasih apa yang aku punya, apa yang aku bisa lakuin untuk Tuhan, supaya nanti pas aku ketemu Tuhan, aku bisa bilang ke Tuhan, semua yang udah aku punya, aku udah kasih ke Tuhan, aku udah nggak bisa kasih apa-apa lagi, karena ya everything is yours, kayak udah semuanya itu udah punya Tuhan. Dan kalau aku bisa jalan, aku pengen jalan buat Tuhan. Kalau misalkan aku bisa nulis, aku pengen nulis buat Tuhan. Kalau aku bisa berbicara, aku pengen sharing buat Tuhan gitu kan, memuliakan nama Tuhan. Kalau aku bisa nyanyi walaupun pas-pasan, tapi aku pengen menyembah Tuhan, aku pengen puji-puji sama Tuhan, karena yang Tuhan lihat itu kan bukan kualitasnya, tapi Dia melihat hati kita. Dan aku berharap lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua, karena lagu ini sebenarnya udah lama banget. Waktu itu lagu ini tuh sering banget diputer waktu aku sakit. Jadi aku dulu punya MP3 kecil, dan di situ tuh setiap hari tuh aku dengerin MP3 itu, dan lagu ini tuh sering diputar. Ada beberapa lagu, tapi lagu ini juga sering diputar, dan lagu ini tuh ngingetin aku untuk tetap setia sama Tuhan. Walaupun keadaannya itu mungkin belum baik, tapi lagu ini ngingetin aku buat tetap setia, karena Tuhan akan terus menyertai, dan Tuhan yang akan memberikan kita rencana Dia yang terindah. Dan aku harap lagu ini juga bisa memberkati kalian semua, dan bisa mengingatkan kalian semua untuk bisa lebih setia lagi sama Tuhan.